Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, aku Yuri dengan NIM 25 13 04 10 67. Aku Rika dengan NIM 25 13 04 10 69. Aku Gulaksmi dengan NIM 2513041043. Aku Ayu dengan NIM 2513041055. Saya Martin dengan NIM 2513041013. Dan saya Wahyu dengan NIM 2513041066. Selamat menyaksikan video kami ya. Halo semua, selamat datang di video kali ini. Kalian pernah berpikir nggak sih, ada dunia kecil yang nggak bisa kita amati, namun bisa kita amati melalui mikroskop. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai bagian-bagian dan fungsi mikroskop. Lensa okuler. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan dan juga tempat untuk kita melihat mikroorganisme. Yang kedua, ada lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang digunakan untuk memperbesar suatu mikroorganisme dan letaknya berdekatan dengan meja preparat. Yang ketiga, ada meja preparat. Meja preparat adalah meja yang berfungsi untuk meletakkan preparat saat pengamatan. Kaki penyangga. Kaki penyangga pada mikroskop binokuler berfungsi sebagai penopang suatu mikroskop agar tidak jatuh saat digunakan. Selanjutnya yaitu ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan suatu mikroskop. Dan yang terakhir yaitu ada revolver. Revolver berfungsi untuk memutar pembesaran suatu lensa objektif. Penjepit meja preparat yaitu berfungsi untuk menahan kaca preparat yang dimana objek pengamatan agar tetap stabil di tempatnya dan tidak tergeser ketika saat proses pengamatan. Yaitu ada diafragma yang dimana mengatur jumlah intensitas cahaya yang masuk ke objek dan kondensier. Itu selanjutnya ada sumber cahaya yang dimana memberikan penerangan kepada objek mikroskopis agar terlihat jelas dan diperbesar. Bagian makrometer vertikal. Makrometer vertikal memiliki fungsi sebagai pemfokusan pada tabung mikrometer. Selanjutnya ada mikrometer vertikal. Mikrometer vertikal berfungsi sebagai pemfokusan tingkat lanjut atau pemfokusan secara halus pada tabung mikrometer. Selanjutnya ada skala preparat, di mana ini berfungsi sebagai pengukuran untuk objek yang akan diamati. Baik, yang berikutnya ada switch lampu. Switch lampu ini berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan sumber cahaya yang digunakan selama pengamatan pada mikroskop. Dan yang selanjutnya ada pengatur cahaya. Pengatur cahaya berfungsi untuk mengatur tingkat kecerahan dan intensitas cahaya yang digunakan pada saat pengamatan. Makrometer horizontal berfungsi sebagai pemutar kasar yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan cepat saat mengamati suatu objek. Dan mikrometer horizontal berfungsi sebagai menggerakkan tabung mikroskop secara horizontal untuk mempermudah dan mempercepat pengaturan saat mengamati objek. Tentu saja kita harus menyelokkan kabel dari mikroskop tersebut. Nah, terus untuk tombol on off-nya kita nyalakan. Ini untuk sumber cahaya kita bisa atur ke mana? Sudah. Nah, di sini kita akan mengatur cahayanya. Selanjutnya kita ambil objek yang akan diamati. Selanjutnya kita letakkan di meja preparatnya. Itu dengan cara tarik di bagian penjepitnya. Terus kita letakkan objek yang akan diamati.
Nah, jika objeknya itu belum pas, kalian bisa atur saja. Itu mau ke kanan atau ke kiri ya. Ke atas lah. Nah, jika objeknya sudah pas menurut kalian, itu kalian tinggal mengatur untuk lensa objektifnya. Itu mulai dari ke ukuran yang terkecil. Cara pengamatannya itu kita harus menggunakan 2 mata. Nah, kalau menurut kalian ini kurang jelas, tinggal kalian atur lagi ke perbesaran yang lebih tinggi. Jika kalian merasa belum jelas, kalian tinggal atur saja ke pembesaran yang lebih besar. Sudah. Nah, untuk jika kalian sudah selesai mengamati, kalian tinggal lepaskan untuk objek pengamatannya itu dengan cara seperti tadi, itu menarik penjepitnya, kalian keluarkan objeknya dan taruh lagi di tempat ini kotak preparatnya. Nah, sudah, kalian tinggal atur lagi cahayanya. Kalian sudah selesai atau bisa ke cahaya yang paling rendah. Tinggal kita matikan dan cabut kabelnya. Nah, itu adalah penjelasan dari bagian-bagian dan fungsi dari mikroskop binokuler. Semoga kalian bisa mengerti ya.